Hola Gear Lovers, bersama gue Fahri Mahar. Dan kali ini gue lagi ada di acara launching motor Honda terbaru, yaitu the new ADV 160 The SUV Pride. Nah, pada penasaran kan kira-kira motornya kayak gimana bagusnya? Yuk langsung aja kita review motornya. Astra Honda Motor ngeluarin motor keluaran barunya nih, yang tadi gue sebut Honda ADV 160 yang tipe terbarunya, yaitu ADV 160 Racing. Siap banget nih motor baru buat jadi teman kamu yang doyan jalan-jalan. Siap banget sih, aman banget kalau ada duitnya ya kan. ADV 160 Racing juga hadir nih dengan pilihan warna eksklusif SUV Brown. Bernuansa glossy brown yang dipadukan dengan velg burn titanium jadi ngasih kesan premium layaknya SUV mewah. Ngomong-ngomong soal SUV, kali ini Honda menyematkan kata SUV pada tipe motor terbarunya ini. Kayak mobil ya, pada penasaran kan lo? Yaudah kita tanyain aja nih sama GM Corporate Komunikasinya AHM, maksudnya apa tuh? SUV sih kayak mobil gitu. Nah, kenapa SUV? Karena memang kalau kita lihat tadi kegagahannya itu identik dengan SUV, kegagahannya, terus fungsinya yang bisa on off gitu kan, itu makanya kita tahbiskan, tahbiskan ya namanya ya. Menasbihkan. Nah, kita tahbiskan, kita labeli, kita kasih gelar gitu ya. Nah, predikat sebagai SUV dengan tagline the SUV Pride. Karena memang dilihat terlihat gagah, ground clearance tinggi, hal-hal yang identik dengan SUV itu ada semua di ADV ini. Yang baru bukan cuma yang tipe Racing-nya aja, tapi tipe CBS dan ABS juga ada penyegaran nih di desain sama warnanya. Pilihan warnanya ada glossy black, glossy white, dan matte red. Udah gitu tipe ABS tampil lebih elegan dengan pilihan matte black, matte brown, dan warna terbaru matte green lengkap dengan emblem 3D chrome merah yang menambah kesan premium. Tapi sih secara keseluruhan desain bodinya masih sama kayak sebelumnya. Cuma bagian leg shieldnya aja nih dapat sentuhan baru. Lainnya sih sama aja. Kalau soal harga kagak sama ya. Varian CBS harganya 37 jutaan. Varian ABS-nya 40 jutaan. Nah, varian Racing-nya 41 jutaan, nyaris 42 juta. Nah, ini dia Gear Lovers, varian terbaru dari ADV 160. Nah, dengan mengusung tema The SUV Pride, kalau kita lihat kayaknya hampir sama aja ya dari ADV sebelumnya. Dari windshield-nya juga sama aja, mekanismenya masih sama. Ini bisa di-adjust, dinaikin dan diturunin. Untuk headlamp-nya pun masih sama ya, masih bertanduk gitu. Bagian depan juga masih sama, cuma ada bedanya nih. Ini kayaknya bodinya makin lebar ya. Mungkin dari si Hondanya ini dilebarin agak lebar 2 sentian. Sama leg shield-nya nih agak berubah ya. Ini bagian sini aja kali ya. Nih dari bagian leg shield-nya ini ada berubah, yang biasanya nyambung aja ke bawah. Nah ini sekarang udah ada cokannya gitu ya. Lebih kesannya lebih gagah, lebih sporty. Karena mengusung tema SUV Pride ya, lebih gagah ya. Untuk dari bodi sampingnya juga sama aja ya. Nggak ada berbeda, cuma nih katanya ya perbedaannya dari CBS sama ABS tuh di tulisan ininya nih. Di tulisan ininya dia agak kemas-kemasan ya. Kalau misalnya ABS itu agak warna merah, kalau misalnya di CBS itu warnanya silver nyala gitu. Nah, untuk dari cover ininya juga masih sama aja, untuk bodi sampingnya sama aja. Sama perbedaannya ini nih, di bagian shock breaker ya. Shock breaker ini biasanya warnanya silver, tapi ini dari Honda sendiri diganti jadi warna matte black ya. Lebih keren sih, lebih gagah kelihatannya gitu. Dan belakangnya juga, top lampnya juga masih sama aja. Kayak hampir nggak ada perubahan. Nah, sekarang kita ke bagian joknya. Bagian joknya sih menurut gue oke lah ya. Nggak terlalu keras juga. Nggak terlalu lebar, nggak terlalu kecil juga. Sekarang kita lihat bagasinya. Wah, bukannya lebar banget ya. Ini bisa menampung sampai 30 liter. Ini gede banget ya. Dari sisi bagian kanan motornya masih sama ya, kayak nggak ada perubahan. Untuk knalpotnya masih sama, untuk cover radiatornya pun masih sama, sampingnya pun masih sama. Hanya bedanya ini di emblem ini nih agak warna emas buat tipe varian Racing-nya. Dan
ini nih yang paling beda di varian Roxing-nya. Sekarang sudah ada buat charger, ada chargingnya nih. Jadi Type C sudah bisa. Jadi kalau kalian bisa jalan kemana-mana, udah nggak takut lagi kehabisan baterai ya, kehabisan baterai handphone atau perlengkapan apapun kayak kamera segala macam, kalian bisa juga langsung nih ngecas di sini. Tuh, lumayan gede ya, lumayan gede. Bagus banget ya. Ini ada tutupnya, tapi masih sama kayak varian sebelumnya, belum ada kuncinya. Tapi diginiin aja udah kebuka sih ya, gampang ya. Tuh, menarik. Nah, teknologi terbaru dari Honda Roxing ini yaitu adanya ini nih, speedometer TFT 5 inci. Dari sini kalian bisa mendengarkan musik langsung dari sini. Terus kalian juga bisa angkat telepon juga, sama ada navigasi pula di sini. Tapi turn by turn ya, nggak ada. Maksudnya ada maps itu nggak ada. Cuma begini. Nah, cuma kalian kalau misalnya harus memakai turn by turn-nya harus connect ke smartphone kalian dulu gitu guys. Gue jadi penasaran, kira-kira naikin motor ini seenak apa ya? Udahlah, langsung aja kita coba test drive di luar. Gas, gas, gas! Oke, Gira Popers, sekarang gue sudah berada di warehouse AHM SRP ya, SRP. Dan ini gue udah mau mencoba safety riding nih. Nah, ini sudah ada jaketnya. Oke, langsung ya bang ya. Jaket XL bang. Ya. Nah, ada XL buat safety banget ya, karena ini udah, waduh, keras banget kanan kiri. Oke bang, ini XL juga ya. Oke, nah ini gue pakai jaket safety riding dari Honda ya. Itu udah bagus banget ya. Bahannya sih, lanjut kita pakai deker ya namanya, deker motor. Pertama kali ini gue pakai gini nih. Glove-nya ya, selain terhindar dari aspal jalanan, terhindar juga dari panas yang terik ini, biar nggak hitam tangannya ya. So pasti harus pakai helm. Waktunya kita let's go buat langsung nyobain ADV 160 yang terbaru. Okay. Nah, Gira Popers, nah kali ini gue sudah bersama Bapak siapa Pak? Pak Winaryanto ya, sebagai instruktur. Sebagai instruktur. Nah, ini kita sebelum memulai riding ya, test drive ya. Nah, kita sebenarnya tadi ada permasalahan juga untuk konekin Honda Roxing-nya. Karena kebetulan HP gue ini ya pakai untuk iPhone. Nah, tadi agak sulit tuh, kenapa Pak buat untuk handphone iPhone? Iya, terima kasih sebelumnya. Jadi permasalahan pertama tadi adalah karena masih ada device yang terdaftar di situ, jadi kita harus reset dulu untuk pairing Bluetooth-nya supaya bisa semua data yang tersimpan ini bisa hilang dulu, terus kemudian bisa dikoneksikan dengan device yang baru. Nah, kebetulan ini kan tadi pakai iPhone. Nah, karena iPhone ada protokol khusus, jadi kita harus pairingnya ada beberapa tahapan yang harus dilalui yang berada di Honda Roxing tadi yang harus dilakukan gitu. Nah, ternyata saya juga baru tahu nih, ternyata di Honda Roxing ini bisa voice command Pak ya? Ya, betul. Oke, nah tuh kalau misalnya Android sendiri gimana? Ya, untuk Android bisa karena dia terintegrasi dengan Android Auto. Jadi bisa dilakukan perintah untuk voice command untuk di sistem Roxing ini. Nah, ini kan ada new message nih. Iya. Nggak bisa tapi ya? Bisa digeser sini seperti ini. Cuman hanya kayak seperti ada informasi, ada pesan di handphone gitu aja. Tapi ini saya nggak bisa nih ya? Nggak bisa. Ya. Aduh. Ya. Berarti kalau gitu saya mesti update dulu ya ke iOS 17. Iya. Sobat Girap, jadi kalau misalnya kalian mau lebih banyak lagi pengen pakai fitur-fitur dari Honda Roxing ini, pakainya Android Pak ya? Disarankan pakai Android. Sebetulnya untuk iOS juga tidak ada masalah, tetapi tadi ada beberapa ada fitur yang tidak bisa dimunculkan. Ya. Motor ini tarikan awalnya tuh responsif banget ya, kagak ada tuh delay-delayannya, mesinnya halus banget. Kalau ngomongin soal mesin, motor ADV ini pakai mesin 160 cc dengan ESP plus 4 katup. Tenaganya mencapai 15,8 PS pada 8.500 rpm dengan torsi puncak 14,7 Nm pada 6.500 rpm.
Nah, kalau varian ABS-nya dilengkapi dengan Honda Selectable Torque Control buat mencegah ban selip. Dan gue juga baru tahu sih motor ini ban depannya itu lebih gede daripada ban belakangnya. Ban depannya 14 inci, ban belakangnya 13 inci. Tujuannya sih buat lebih nyaman dipakai di jalanan kota maupun semi off-road. Karena ban depan agak besar buat stabilitas, sementara ban belakang lebih lebar buat traksi. Nah, gila Papa, setelah gue mencoba ADV 160 ini, yang menurut gue emang cocok banget ya buat laki-laki yang suka adventure. Udah gitu handlingnya itu enak banget ya, meskipun bodinya bongsor banget ya, agak lebar di ADV 160 terbaru ini. Tapi buat kelincahannya sih oke lah ya. Dan ditambah tadi untuk ada speed bump di sana, tadi kita nyoba ya speed bumpnya, dan masih terasa nyaman ya. Karena mungkin teknologinya, bukan teknologi ya, stok breakernya ini udah SOA. Dan menurut gue dengan tenaga 160 cc ini, tarikan bawahnya sampai atas tadi terasa cukup responsif ya, nggak ada delay sama sekali. Dan yang paling gue suka sih motor ini tetap stabil di kecepatan tinggi, tapi juga lincah ya waktu tadi gue bermanuver. Dan bisa dibilang ADV 160 ini bukan cuma soal tampangnya gagah doang nih, tapi juga soal kenyamanan dan teknologi yang mendukung kebutuhan pengendara masa kini seperti di perkotaan juga masih nyaman. Tadi gue kira dengan handlebar yang agak tegak ini pegal, ternyata emang nih nggak pegal sama sekali ya, nyaman. Udah gitu buat kakinya tadi nih selonjoran itu masih enak. Ini kaki gue nih 145 nih ya sepatu gue ya, ini masih bisa lah ya, masih bisa selonjoran kaki untuk perjalanan jarak jauh, nggak bakalan pegal pastinya. Jadi kayak Gira Lovers gitu aja ya untuk review motor Honda ADV 160 terbaru ini. Dan jangan lupa ya, saksikan terus Gira Lovers di YouTube iNews, dan jangan lupa di subscribe, likes, dan di komen. Bye-bye.